Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja seluruh dunia mengawali masa Prapaskah dengan menandai diri dengan abu di dahi kita. Abu adalah sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan ini. Mereka yang punya mobil, coba membayangkan kalau dia masuk di mobilnya, lalu dia lihat di kacanya itu banyak abu, banyak debu, pasti dia akan merasa jijik. Oleh karena itu dia akan cepat-cepat membersihkan kacanya itu. Ada yang merasa jijik sehingga dia harus pergi mencari tempat cuci mobil, lalu kendaraannya dicuci di sana. Coba kalau kita masuk ke dalam gereja, kalau mau duduk kemudian kita melihat di tempat duduk itu ada debu, ada abu di situ, orang akan mencoba menghindarkan diri dari sana. Atau minimal orang mencoba untuk melap kursi atau bangku itu, lalu kemudian dia duduk. Coba lihat perempuan-perempuan itu, dia jalan, kemudian ada debu yang menempel di mukanya. Lalu dia akan dengan cepat dia ambil tisu basah lalu membersihkan mukanya. Kalau masih menempel lagi, belum cukup lagi, dia akan pergi cari salon kecantikan di sana, lalu dia bersihkan mukanya supaya debu-debu kotoran yang ada di mukanya itu bisa keluar sehingga bisa terlihat cantik. Hari ini bisa datang ke dalam gereja. Nah, hari ini Anda semua sedang membersihkan muka dengan sangat baik. Ada yang mungkin tadi sudah pergi ke salon kecantikan. Selama ini Anda menghindari abu, tapi hari ini Anda tidak bisa menghindari abu itu. Abu yang selama ini Anda injak, Anda sapu, Anda bersihkan, Anda hindari karena merasa jijik dan merasa kotor. Hari ini Anda semua datang dan abu ini akan diletakkan di atas dahi Anda. Apa yang tadinya Anda merasa jijik, hari ini Anda harus menerima. Gereja
yang agung ini di atas dahi kita semua, untuk mengingatkan kepada Anda, saya, kita semua, bahwa kita semua adalah manusia yang rapuh, manusia yang dipenuhi dengan kekurangan, manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan. Abu melambangkan kekotoran, abu melambangkan sesuatu yang menjijikkan, dan itulah yang dilambangkan oleh gereja sebagai dosa umat manusia. Kita semua adalah manusia yang penuh dengan kedosaan, penuh dengan kerapuhan. Maka abu ini mengingatkan, ditaruh di atas dahi kita supaya mengingatkan bahwa kau, saya, kita semua adalah manusia berdosa. Memikirkan bahwa kita semua adalah orang berdosa, maka setiap orang Kristiani tidak perlu menyombongkan dirinya. Semua kita adalah manusia yang rapuh, semua kita adalah manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan, maka kita membutuhkan Tuhan. Masa Prapaskah kemudian mengajak kepada setiap umat Kristiani untuk merefleksikan dirinya sebagai orang berdosa, dan kedosaan kita yang kemudian mengakibatkan sehingga Tuhan kita Yesus Kristus harus tergantung di atas kayu salib. Dosa yang kita lakukan itulah yang kemudian membuat Yesus harus datang ke dalam dunia untuk menebus kita semua melalui jalan penderitaan pada hari Jumat Agung itu. Gereja memberikan kepada setiap umat Kristiani masa pertobatan, masa Prapaskah untuk memperbaiki diri. Inilah kesempatan terindah yang diberikan oleh gereja selama masa Prapaskah untuk merenungkan diri kita masing-masing, merenungkan kesalahan kita, merenungkan keterbatasan kita, untuk kemudian dengan pantas dan layak menyambut kehadiran Tuhan dalam perayaan Paskah itu. Hari ini kita semua memasuki masa Prapaskah, dan bacaan pertama mengingatkan kepada kita semua masa Prapaskah atau masa puasa yang dilakukan oleh umat Kristiani. Dalam bacaan pertama dikatakan dengan sangat indah, bukan persoalan fisik yang ditampilkan, tapi kebatinan manusialah yang harus menjadi yang utama. Maka bacaan pertama tadi mengatakan, koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Bukan persoalan fisik yang dilihat, bukan persoalan makan dan minum. Saya tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan itu tidak penting. Yang terpenting adalah hati umat manusia untuk menjalani masa Prapaskah itu. Karena Yesus sendiri menegaskan, mengingatkan kepada kita sekalian, kalau pikiran itu baik, maka tidak mungkin orang akan tergoda untuk makan ayam di atas meja itu. Orang tidak akan tergoda kalau hatinya dikuasai oleh Roh Allah. Maka bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu nanti mengisahkan bagaimana Yesus dicobai oleh setan sebanyak 3 kali, tetapi Yesus mampu mengalahkan setan itu karena ia dikuasai oleh Roh Allah. Ada 3 hal yang diungkapkan dalam bacaan Injil untuk kita semua yang menjalani masa Prapaskah. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh setiap umat Kristiani dalam menjalani masa Prapaskah. 3 hal itu adalah, yang pertama adalah apa tadi? Orang harus memberikan sedekah. Harus diingat. Jadi kita menjalani masa Prapaskah selama 40 hari ini. 3 hal ini yang kita lakukan. Pertama, orang harus memberikan sedekah. Maka dalam masa Prapaskah ini ada yang disebut dengan kotak APP, aksi puasa pembangunan. Nah, itulah kita memberikan sedekah. Kita memberikan dari dalam diri kita sejumlah uang ataupun apapun namanya, kita berikan kepada gereja supaya gereja membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Itulah partisipasi umat Kristiani, memberikan sedekah, membantu orang-orang yang mengalami kekurangan dan keterbatasan. Nah, itulah aksi nyata, maka disebut aksi puasa. Aksi puasa, lalu kata berikutnya adalah pembangunan. Aksi puasa pembangunan. Aksi yang kita buat, yang memberikan sedekah itu, kita berikan kepada orang lain untuk membangun hidupnya, membangun keluarganya. Maka disebut aksi puasa pembangunan. Kita membangun orang, membangun keluarga mereka dengan memberikan sedekah itu. Maka pesan penting yang disampaikan Tuhan pada kesempatan ini, yakni pertama adalah
umat manusia harus berani bersedekah, berani memberikan dari dalam dirinya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, setelah kita memberikan sedekah, bacaan ini tadi mengatakan apa? Orang harus berdoa. Lalu yang ketiga adalah orang harus berpuasa. Jadi ada sedekah, ada doa, ada puasa. Puasa membantu seseorang untuk menahan diri. Puasa membantu seseorang untuk kemudian merefleksikan dirinya. Selama ini saya sudah melakukan ini dan itu, maka saat ini saya harus menahan diri. Saya tidak boleh makan daging selama beberapa hari ini. Itulah bentuk puasa. Itulah bentuk menahan diri. Itulah bentuk mengoreksi pikiran dan tindakan kita. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ketika dia berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita akan berhadapan dengan begitu banyak godaan. Maka dalam kisah Injil pada hari Minggu dikatakan Yesus dia berpuasa, menahan lapar. Lalu kemudian setan dia datang, dia goda. Kalau engkau adalah putra Allah, maka suruh batu ini menjadi roti. Orang berpuasa dipenuhi dengan tantangan, maka Yesus dalam percobaan berikutnya dikatakan menjatuhkan diri karena akan ada orang yang menjemput dia. Diberikan lagi kekuasaan kalau berlutut di hadapan setan. Nah, itulah godaan-godaan ketika orang berpuasa. Nah, supaya puasa itu menjadi kuat, maka pesan ketiga tadi dikatakan orang harus berdoa. Berdoa supaya meminta bantuan Roh Kudus, supaya menyertai sehingga seseorang bisa mampu menjalani masa prapaskah ini. Dari semuanya itu, semua doa, puasa, memberikan sedekah, Tuhan mengingatkan. Semua yang dilakukan oleh umat manusia jangan diketahui oleh sesamanya. Maka tadi Tuhan katakan, jika engkau ingin memberikan sedekah, jangan diketahui tangan kirimu. Akan menjadi percuma orang melakukan tindakan dalam hidupnya hanya untuk mencari muka. Kata-kata Tuhan tadi adalah orang-orang munafik. Yesus mengajarkan kepada kita supaya memberikan yang terbaik dari dalam diri kita, bukan untuk diumumkan di dalam gereja, supaya dikatakan saya adalah orang yang hebat. Tuhan katakan berikan saja dan Tuhan pasti akan membalasnya. Semoga oleh sabda Tuhan hari ini membantu kita semua untuk menjalani masa prapaskah, masa penuh rahmat ini. Semoga melalui masa prapaskah ini banyak orang mengalami pertobatan, banyak orang bisa berubah diri dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Semoga melalui masa prapaskah ini pula kita semua ditantang untuk berani memberikan yang terbaik dari dalam diri kita, untuk membangun sesama kita, membangun orang-orang yang ada di sekitar kita dengan aksi kuasa yang kita berikan. Maka Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.